Oke, coba kita bahas sesuatu ya. Sesuatu yang gambarannya tuh kayaknya udah nempel banget di kepala kita. Kalau saya bilang misionalis, apa yang kebayang? Pasti sosok pahlawan tunggal gitu kan, berjuang sendirian di tempat yang jauh banget. Nah, tapi gimana kalau gambaran yang heroik itu ternyata kurang lengkap? Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar mitos itu, dan kita lihat bareng-bareng kenapa misi itu pada dasarnya sebuah olahraga tim. Coba deh jujur, kuat banget kan gambaran itu? Sosok yang ninggalin semua kenyamanannya sendirian buat ngejar panggilan yang agung. Ya emang sih, gambaran ini tuh inspiratif banget. Tapi, di balik itu, ada satu kebenaran penting yang tersembunyi. Dan kebenaran inilah yang justru jadi kunci suksesnya misi itu sendiri. Nah, ini dia kebenarannya. Kutipan ini tuh seolah-olah ngebalikin semua bayangan kita tentang pahlawan tunggal tadi. Konsep tim pendukung itu ternyata bukan ide modern loh, ini adalah fondasi yang udah ada dari dulu. Coba bayangin, Rasul Paulus, bisa dibilang misionaris paling berpengaruh, itu justru banyak banget nulis surat bukan tentang kerjaannya, tapi buat tim pendukungnya. Ini bukan sekedar basa-basi, ini tuh pengakuan kalau tanpa mereka, kerjaan dia tuh mustahil jalan. Terus pertanyaannya, kenapa tim ini sepenting itu? Karena gini, hidup seorang misionaris itu ya sama sekali bukan jalan lurus yang mulus dan nanjak terus. Kenyataannya jauh lebih mirip roller coaster. Roller coaster emosi, roller coaster spiritual yang penuh tikungan tajam, tanjakan curam, dan turunan yang ya ampun nggak kebayang deh. Coba kita lihat deh siklusnya kayak gimana. Awalnya nih ada fase bulan madu. Semuanya serba baru, seru, wah idealismenya tinggi banget. Tapi, abis itu datanglah tembok realita yang namanya kejutan budaya. Di sini, frustrasi sama bingung itu udah jadi makanan sehari-hari. Nah lucunya, setelah bertahun-tahun adaptasi, malah ladang misi itu yang kerasa kayak rumah. Puncaknya, justru pas pulang. Mereka kena kejutan budaya terbalik, ngerasa kayak orang asing di negara sendiri. Kebayang nggak? Nah, ngelihat siklus yang naik turun kayak gitu, ada satu hal yang jadi jelas banget. Dukungan itu bukan lagi kemewahan, bukan nice to have. Ini tuh udah jadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Jadi pertanyaannya, dukungan yang beneran efektif dan lengkap itu bentuknya kayak gimana sih? Yuk kita bedah. Cobanya ada pada 6 pilar dukungan yang super kokoh. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kerangka bangunan yang nopang para misionaris. Dengan kerangka ini, mereka bukan cuma bisa bertahan pas ada badai, tapi juga bisa tumbuh, berkembang, dan akhirnya berhasil dalam panggilan mereka. Ini dia ke-6 pilarnya, dukungan moral, logistik, finansial, doa, komunikasi, dan, nah ini yang sering banget kelupaan, dukungan saat kembali. Oke, sekarang kita bakal bahas lebih dalam satu persatu. Oke, pilar pertama, dan ini bisa dibilang yang paling dasar, paling fundamental, yaitu dukungan moral. Ini pondasi dari semuanya. Ingat kan kisah Daud yang nguatin dirinya di dalam Tuhan pas lagi putus asa banget? Nah, dukungan moral itu ya kayak gitu. Jadi jangkar buat orang lain. Dan yang kerennya, ini peran yang bisa dilakuin siapa aja, di mana aja. Tapi hati-hati. Dukungan moral ini tuh kayak pisau bermata dua. Ada sisi yang ngebangun, contohnya dengerin dengan tulus. Bukan dengerin buat jawab, tapi dengerin buat ngerti. Tapi di sisi lain ada juga loh yang tanpa sadar malah ngeruntuhin. Kayak ngehakimin perjuangan mereka, maksain ekspektasi yang nggak realistis atau nggak peka. Bedanya di mana? Kuncinya cuma satu, empati dan pengertian yang tulus. Oke, lanjut. Pilar kedua, dukungan logistik. Nah, ini nih kerjaannya para pahlawan di balik layar. Mereka yang ngurusin semua detail praktis. Ngomongin visa, tiket, asuransi, semua perintilan itu deh. Biar apa? Biar misionarisnya bisa fokus sama pelayanan utamanya. Kerjaan ini butuh banget ketekunan sama ketelitian super tinggi. Soalnya satu kesalahan kecil aja, dampaknya bisa gede banget di lapangan. Tentu aja ada dukungan finansial. Tapi ini bukan cuma soal transfer duit ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal penata layanan. Soal kesadaran kalau semua sumber daya yang kita punya itu cuma titipan yang harus kita kelola buat kerajaan Tuhan. Intinya, ini tentang memberi dengan sukacita, hidup dengan sederhana, dan bareng-bareng mendanai pekerjaan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Pilar keempat, dukungan doa. Dan ini bukan main-main, ini senjata strategis. Ini bukan sekedar ngucapin harapan baik, semoga sukses ya, bukan. Ini adalah peperangan rohani yang aktif. Doa itu jembatan yang nyambungin keterbatasan kita sebagai manusia di lapangan dengan kuasa Tuhan yang gak ada batasnya. Entah lewat doa syafaat, puasa, atau doa minta lebih banyak pekerja lagi, doa itu kontribusi yang super nyata. Lanjut, pilar kelima, komunikasi. Dulu ya, komunikasi itu artinya nunggu berbulan-bulan buat dapat satu surat. Sekarang, kita punya email, video call, semua serba instan. Tapi teknologinya itu nggak sepenting pesannya.
Komunikasi yang konsisten itu adalah cara paling nyata buat nunjukin kepedulian. Lewat komunikasi kita seolah-olah bilang, "Hey, kamu nggak sendirian, kita lihat kamu, kita ada di sini bareng kamu." Dan ini dia pilar terakhir, yang sayangnya sering banget diabaikan. Dukungan saat kembali. Ingat kan soal kejutan budaya terbalik yang tadi kita omongin? Nah, perjalanan mereka itu belum selesai pas pesawatnya mendarat. Mereka itu balik ke dunia yang udah berubah. Dan mereka sendiri pun udah berubah. Yang mereka butuhin itu orang-orang yang mau dengerin cerita mereka tanpa ngejudge. Dan bantu mereka ngadepin perasaan jadi orang asing di rumah sendiri. Jadi, biar kita sama-sama jelas ya, keenam pilar ini tuh bukan sekedar tambahan atau bonus, bukan. Ini adalah bagian inti, bagian vital dari mesin misi itu sendiri. Tanpa struktur pendukung yang sehat dan kuat, kerjaan misi itu bakal jadi jauh lebih berat, nggak bisa bertahan lama, dan jujur aja, bahkan bisa berakhir gagal. Nah, setelah kita ngerti semua ini, fokusnya sekarang geser. Pertanyaannya bukan lagi cuma apa sih yang dibutuhin misionaris, tapi jadi lebih personal. Terus, peran saya di mana dalam semua ini? Misi itu kan kayak mozaik raksasa ya, dan setiap kepingannya, sekecil apapun, itu penting banget. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng adalah, di mana posisi Anda? Mungkin Anda nggak dipanggil untuk pergi, tapi bisa jadi Anda dipanggil untuk jadi bagian dari tim yang mengutus. Entah itu jadi penyemangat moral, pengatur logistik, penopang finansial, pejuang doa, penjaga komunikasi, atau jadi rumah yang aman pas mereka pulang. Ingat, dalam olahraga tim ini, setiap posisi itu sama pentingnya. Temukan posisimu.